Tim reaksi cepat dari BPBD Kabupaten Lumajang bersama para relawan meneriaki sejumlah pengendara yang masih berada di delta Sungai Besuk Lanang, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang. Petugas melarang sejumlah pengendara yang telah sampai di bantaran sungai jalur lahar untuk menyeberang karena banjir lahar dingin akan segera datang. Tak lama kemudian banjir lahar dingin yang membawa material vulkanik berupa bebatuan dan pasir datang dengan debit yang cukup besar. Bahkan besarnya debit air membuat sejumlah tanaman dan material sisa awan panas guguran terbawa hingga mengakibatkan banjir. Akibatnya banjir memutus akses jalan alternatif yang digunakan warga ke wilayah Malang maupun sebaliknya. Beruntung posisi delta Sungai Besuk Lanang cukup tinggi sehingga sejumlah pengendara tidak terseret banjir. Mereka nyebrang tepat, kemudian di tengah-tengah itu kan kondisi lokasinya kan tinggi, jadi mereka sementara menunggu banjir lewat. Banjir itu kan bergelombang, gelombang pertama lewat, kemudian sudah reda, kemudian kondisi sudah aman untuk bisa dilalui, mereka melalui dan sampai dengan saya menyampaikan laporan ini semuanya tidak ada yang terganggu dengan kegiatan adanya lahar banjir ini. Tetap kita himbau semuanya tetap mematuhi himbauan petugas. Kemudian kalau seandainya di portal untuk sementara tidak melintas juga tidak melintas. Kemudian kalau melintas harus pengetahuan petugas sehingga bisa membantu apabila terjadi sesuatu. Setelah erupsi Semeru dan banyak jembatan yang rusak membuat warga nekat melintasi sungai meski banjir lahar dingin masih sering terjadi. Mereka terpaksa melintasi aliran lahar dingin karena jika memutar akan membutuhkan waktu tempuh yang lebih lama. Selamat petang, selamat kembali bergabung di iNewsroom. Di sini kita akan berdiskusi, berbincang mengenai isu-isu fenomenal, kontroversial dan krusial yang menjadi sorotan bersama saya, Abraham Silaban. Pemirsa, aksi koboi dilakukan oleh pengendara mobil di Tol Cipali. Diduga pelaku mengacungkan pistol dan tongkat lantaran tidak terima disalip pengemudi truk. Inilah video aksi koboi yang dilakukan pengendara di ruas Tol Cipali. Peristiwa ini terjadi di kilometer 84 Tol Cipali. Setelah video ini viral, polisi langsung menangkap koboi jalanan ini. Dari hasil pemeriksaan terungkap ternyata senjata yang digunakan adalah pistol mainan. Pelaku yang adalah petugas keamanan kementerian mengaku melakukan aksinya lantaran tersinggung oleh sopir truk. Sebagai informasi, tadi malam tim sudah mengecek bahwasanya pelaku tidak menggunakan pistol atau senjata api, namun senjata mainan milik anaknya. Ketersinggungan sesama pengguna jalan raya itu aja. Hingga kini polisi masih memeriksa pelaku di Polres Karawang, Jawa Barat. Dari pelaku, polisi menyita barang bukti berupa pistol mainan, tongkat, dan mobil pelaku. Seorang remaja diculik sekelompok pria saat berada di rumah. Warga sekitar tak berani menolong karena para pelaku menggunakan senjata tajam. Rekaman CCTV memperlihatkan seorang remaja 16 tahun diculik sekelompok pria saat berada di rumah di Bulak di kota Surabaya, Jawa Timur. Kakek korban mencoba menghalangi aksi para pelaku namun gagal karena kalah jumlah. Sementara warga tak berani menolong karena pelaku menggunakan senjata tajam. Polisi tengah menyelidiki kasus ini seraya meminta kakek korban segera visum karena mengalami luka-luka. Ya, tidak satu orang karena masalah yang lain-lain sehingga dia membawa anak daripada korban. Ada dari orang tuanya sempat kami visum melalui visum rumah sakit, dugaan sempat dipukul. Polisi menduga kasus penculikan ini ada kaitannya dengan utang piutang orang tua korban dengan pelaku penculikan. Gunung Anak Rakatau kembali erupsi dan menyemburkan abu vulkanik sejauh 800 meter. Berikut rangkaian informasinya dalam Fokus iNewsroom. Inilah
Inilah aksi pengeroyokan warga negara Ukraina yang viral di media sosial. Video ini direkam warga yang sedang melintas di kawasan Subaksari, Badung, Bali. Berdasarkan penyelidikan polisi, pengeroyokan ini dipicu masalah perselisihan antara sesama warga Ukraina oleh Zainov dan Volodymyr Kaminski. Korban pengeroyokan adalah pihak yang komplain lantaran motornya dihilangkan oleh pelaku. Menolak bertanggung jawab, pelaku justru memanggil teman-temannya dan melakukan pengeroyokan. Kasus ini kini tengah ditangani Polda Bali. Ular piton sepanjang 6 meter ini mengamuk saat dievakuasi warga dari atas plafon. Warga Pelaju Palembang pun secara swadaya berupaya menangkap reptil yang diduga telah memangsa hewan ternak. Warga pun terpaksa menjebol plafon agar ular bisa dievakuasi dengan cepat tanpa ada yang terluka. Ular pertama kali ditemukan oleh anak pemilik rumah yang kemudian melapor ke orang tuanya. Usai ditangkap, ular ini akan diserahkan ke pecinta reptil. Sebuah gudang wig alias rambut palsu di Jalan Sumatera, Kecamatan Panggung Rejo, Pasuruan, ludes dilalap si jago merah. Banyaknya barang yang mudah terbakar membuat api kian cepat merembet hingga ke bagian dalam. Satu buah mobil yang terjebak di dalam gudang gagal diselamatkan pemiliknya. Api baru padam 1 jam setelah 4 unit damkar dikerahkan. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai 300 juta rupiah. Dugaan sementara gudang terbakar akibat hubungan pendek arus listrik. Gunung Anak Rakatau kembali erupsi. Berdasarkan pengamatan pos pantau, semburan abu vulkanik mencapai 800 meter dari puncak atau 97 meter di atas permukaan laut. Gempa yang berkaitan dengan aktivitas magma tercatat 1 kali gempa embusan dan 17 kali frekuensi rendah dengan 9 gempa vulkanik dangkal. Saat ini, Gunung Anak Rakatau berada di level 2 waspada. Terkait erupsi ini, warga diimbau tidak mendekati kawah dalam radius 2 km. ...24 truk tambang pasir terjebak banjir lahar Gunung Merapi. Truk-truk ini terjebak saat sedang menambang pasir di alur Sungai Lereng Merapi. Akibat terjangan lahar dingin, sejumlah truk terbalik dan muatan pasir yang diangkutnya tumpah. Setelah banjir surut, warga bersama relawan dan petugas BPBD Sleman bergotong royong mengevakuasi truk yang tertimbun material pasir dan batu. Terkait insiden ini, polisi mengimbau para penambang pasir untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama saat hujan turun di puncak Gunung Merapi. Potongan ceramah Oki Setiana Dewi mengenai kekerasan dalam rumah tangga yang viral di media sosial menuai pro kontra. Oki minta maaf jika potongan ceramahnya disalah tafsirkan. Hai wanita para istri, engkau bisa masuk surga dari pintu mana saja yang engkau kehendaki asal... Video ceramah Oki Setiana Dewi tentang istri yang dipukul suaminya namun tidak mengadu ke orang tuanya karena untuk menutupi aib rumah tangga menjadi kontroversi. Sebab banyak warganet yang mempertanyakan ceramah Oki tersebut seolah melegalkan KDRT. Patuh kepada suamimu dan engkau. Orang kalau lagi marah, lagi sakit hati kan ceritanya suka dilebih-lebihkan biasanya. Tapi sang istri mengatakan, ya Allah Pak Bu, aku tuh nangis karena aku rindu sama bapak sama ibu. Suaminya luluh hatinya, istriku itu Masya Allah menyimpan aibku sendiri, ya Allah luar biasa. Makin sayang dan cintalah suami tersebut. Makanya kadang kalau kita berantem suami istri, khususnya bagi pernikahan-pernikahan muda, dikit-dikit ngadu sama orang tuanya udah kesel, kita udah buat anak lagi sama suami kita, ya? Udah baik lagi sama suami kita. Orang tuanya masih sebel, kitanya udah harmonis lagi sama suami kita. Jadi nggak perlulah cerita-cerita yang sekiranya membuat kita menjelek-jelekkan pasangan kita sendiri. Karena kalau lagi marah, lagi sakit hati kan... Di sisi lain, Komnas Perempuan berpandangan kekerasan dalam bentuk apapun tidak dibenarkan dalam Islam, termasuk suami menampar istri. Namun belakangan, Oki Setiana Dewi menyampaikan klarifikasi dan minta maaf melalui unggahannya di Instagram. Kakak dari Ria Ricis ini menjelaskan penggalan video yang viral di media sosial ini merupakan ceramahnya di Masjid Al-Muhajirin Magelang sekitar 2 atau 3 tahun lalu. Oki juga menegaskan menolak keras adanya KDRT di dalam pernikahan.
Kita akan mendapatkan perspektif Majelis Ulama Indonesia dari Ihsan Abdullah, Wakil Sekjen MUI. Assalamualaikum, selamat petang, Bang Ihsan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adinda, Ya. Abraham sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, semoga Anda juga sehat di sana. Saya langsung ke pertanyaan ya. Bagaimana MUI menilai apa yang disampaikan oleh Oki yang prinsipnya sudah menuai berbagai reaksi dari publik? Ya. Kalau tujuannya adalah untuk menutup aib suami, maka itu adalah satu kewajiban bagi seorang istri untuk menutup aib rumah tangganya. Tapi kalau hal itu berkaitan dengan kekerasan fisik, ya, contohnya tadi disampaikan ditampar, nah itu maka sudah berlebihan. Suami sudah berlebihan, jadi itu di Indonesia sudah berkaitan dengan pelanggaran hukum, yaitu diatur dalam Undang-Undang 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Jadi intinya memang seorang suami itu memiliki kewajiban yang sama dengan istrinya, yaitu menutup aib rumah tangganya satu sama lain, karena di dalam Al-Quran disebutkan di dalam surat Al-Baqarah, satu sama lain, mereka istri adalah pakaianmu dan suami adalah pakaianmu juga. Jadi tentu sebagai seorang suami istri harus menjaga rumah tangga dan aib rumah tangganya. Tetapi bukan berarti kalau ada kekerasan di dalam rumah tangga, misalnya bentuknya tadi menampar, ya, memukul dan lain-lain yang berunsur adanya kekerasan, maka itu tidak dibenarkan dan dilengkapi, karena Al-Quran itu di dalam operasionalnya tentu memerlukan kelengkapan, termasuk di dalamnya di Indonesia ini dilengkapi dengan ejawanta dari ketentuan Al-Quran tadi, diterjemahkan di dalam undang-undang agar dapat melindungi istri dan suami, maka ada undang-undang KDRT. Saya kira itu. Oke, sederhananya bahwa tidak ada upaya untuk melegalkan KDRT di balik apa yang disampaikan oleh seorang Oki. Kalau kita berpositif thinking saja ya, menangkap apa yang disampaikan. Sepakat dalam hal itu ya, Pak Ihsan? Iya, memang tidak boleh kalau rumah tangga ada kekerasan. Sedikit pun yang namanya kekerasan adalah yang menyakiti, sesuatu yang menyakiti, namanya kekerasan itu menyakiti dari satu dari yang lain. Itu nggak boleh. Bahkan kekerasan secara psikis pun nggak boleh, apalagi dengan tamparan, dengan fisik, itu udah nggak boleh. Dan Islam jelas menentang keras seorang suami yang melakukan tindakan-tindakan kekerasan kepada istrinya. Juga sebaliknya, seorang istri juga tidak dibenarkan melakukan kekerasan, ya, dan menyakiti suaminya. Saya kira itu. Saya tekankan yang terakhir, kalau bahwa menjaga aib dalam rumah tangga itu hal privat, nampaknya itu tanggung jawab bersama. Tapi bahwa seorang perempuan pun demikian sebaliknya, apabila ia melakukan kekerasan terhadap suaminya, kita tidak pernah tahu, Pak Ihsan, apa yang terjadi dalam lingkup rumah tangga seseorang, ya, begitu ya. Tapi ini juga tidak dibenarkan ya, karena ada kasusnya juga sampai di ranah hukum. Iya, betul. Jadi tidak dibenarkan seorang istri melakukan kekerasan baik psikis, ya, maupun fisik, apalagi itu tidak dibenarkan. Jadi sama-sama, istri adalah pakaian suami di dalam Islam, ya, surat Al-Baqarah 187 itu, suami adalah pakaian istri. Jadi harus saling menjaga. Tetapi bukan berarti membiarkan satu kekerasan, tindakan saling menyakiti dibiarkan. Nah, itu ditentang di dalam Islam pun, ya, dan satu sama lain harus melindungi. Melindungi itu bukan berarti melindungi yang negatif, tetapi melindungi dari fitnah, melindungi dari aib. Nah, jadi kalau melindungi karena ditampar, ya itu kekerasan namanya. Maka seorang suami harus menyampaikan bahwa tindakan itu adalah tindakan yang tidak benar, dan di Indonesia itu telah diatur, alhamdulillah, ada undang-undang KDRT. Itu dalam rangka melindungi satu sama lain. Terima kasih Pak Ihsan Abdullah, Wakil Sekjen MUI, sudah menyampaikan perspektifnya mengenai
apa yang terjadi. Seorang tukang bakso di kota Salatiga, Jawa Tengah mendadak viral di media sosial. Tukang bakso tersebut viral lantaran dinilai pura-pura terjatuh hanya untuk menarik simpati warga. Tukang bakso yang sedang melintas di kawasan Argomulyo, Salatiga ini tiba-tiba terjatuh. Setelah melintas tikungan, tukang bakso ini tiba-tiba kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Sejumlah warga yang mengetahui kejadian tersebut langsung menolong korban dan mengevakuasi sepeda motor gerobak baksonya. Setelah video rekamannya viral di media sosial, insiden ini mengundang reaksi negatif dari warganet. Warganet menduga aksi tersebut hanya akal-akalan tukang bakso untuk meraup simpati. Setelah ditolong warga, tukang bakso justru meminta uang yang sedianya digunakan untuk pulang kampung ke Bandung. Katanya perutnya kram, terus jatuh kan gitu. Setelah itu dia dari Boyolali mau pulang ke Bandung. Katanya nanti sore itu mau pulang ke Bandung tapi nggak punya uang gitu. Juga di hari itu juga dituntut untuk juragannya itu setor 300.000 kan gitu. Setelah 300.000 intinya juga mau minta uang 300.000 kan gitu. Setelah itu dia juga untuk pulang ke Bandung sore itu juga mau pulang ke Bandung gitu. Dikasih mau uang 300.000? Kelihatan tidak ada yang ngasih, tidak ada yang ngasih. Cuma ditambalkan bannya aja, bannya kan bocor. Nah, ban belakangnya itu kempes bocor, terus diurusi sama Bapak Sabto untuk ditambalkan. Sempat curiga nggak sih Pak? Apa? Sempat curiga nggak sih warga? Nggak tahu, nggak curiga sama sekali. Curiganya kapan? Waktu setelah ini, setelah ada CCTV ya udah. Curigaannya gimana? Setelah mengendus, kita dalami apa sebetulnya yang terjadi bersama dengan Kasat Reskrim Polres Salatiga, AKP Nanung Nugroho. Assalamualaikum, selamat petang Pak Nanung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Abraham. Iya. Selamat petang Indonesia. Ya, Pak Nanung, kita ingin tahu sebetulnya apa yang terjadi sampai tukang bakso mendadak jatuh. Saya mau pastikan satu hal, nggak lagi ada gempa kan di sana Pak? Soalnya baru-baru kita bersiaran ini ada gempa Pak. Biasanya ini yang buat orang oleng Pak. Oke, gini Mas Abraham, bermula dari viralnya video yang diduga penjual bakso berpura-pura terjatuh dan pingsan. Berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut, kami dari jajaran Polres Salatiga melakukan penyelidikan untuk menggali informasi. Dari beberapa saksi yang sudah kita mintain keterangan, memang benar ada 2 kejadian tukang bakso yang terjatuh itu tepatnya hari Senin tanggal 24 Januari di Kecamatan Tingkir. Yang kedua hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 di perumahan di wilayah Kecamatan Argomulyo, Salatiga. Dari keterangan para saksi memang menyatakan bahwa ketika itu menemukan penjual bakso tersebut pingsan, dalam kondisi pingsan. Setelah dibangunkan, yang bersangkutan mengaku kram perut. Jadi kram perut. Selanjutnya sama warga dipinggirkan, ditolong, diberikan minum, makanan, dan sebagainya. Nah, dari keterangan warga juga menyatakan bahwa di 2 kejadian tersebut memang ketika itu kondisi kendaraan sepeda motor itu ban belakangnya sedikit kempes. Iya, itu sudah disampaikan oleh saksi mata. Mohon maaf kami harus mempersingkat durasi wawancara kita ini karena terbatas Pak Nanung. Kami memastikan apakah yang bersangkutan benar-benar ingin menipu warga? Sampai saat ini dari keterangan warga yang bersangkutan berbeda keterangan. Ada yang mengaku kontrak di
wilayah Kabupaten Semarang, ada juga yang bersangkutan mengaku kontrak di Kabupaten Boyolali. Saat ini kami belum menemukan yang bersangkutan untuk dilakukan klarifikasi. Tetapi dari informasi warga, yang bersangkutan ini berinisial D, umur 40 tahun, beralamat Kota Banjar, Jawa Barat. Oke, jadi saat ini belum didapatkan keterangan dari yang bersangkutan, begitu ya, Pak Nanung? Sampai saat ini belum, karena yang bersangkutan berpindah-pindah tempat berjualannya. Ini harapannya jadi pelajaran untuk tetap berhati-hati bagi apapun yang terjadi di jalanan. Terima kasih atas waktu Anda bersama kami, Kasat Reskrim Polres Salatiga, AKP Nanung Nugroho. Setelah video keluhan pelanggan viral, pihak Bumame Farmasi meminta maaf karena salah memberikan hasil tes positif. Jangan kemana-mana, kami hadirkan informasi satu lagi untuk Anda.